Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitri, biasa dipanggil Laila. Saya dari kelas 10-3 SMA Negeri 2 Ranah Batahan. Di sini saya akan menjelaskan tugas geografi, yaitu tentang seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Gempa bumi atau getaran seismik adalah getaran pada permukaan bumi yang disebabkan kekuatan dari dalam dan umumnya berasosiasi dengan gerakan lempeng. Gempa disebabkan pelepasan energi secara tiba-tiba pada litosfer. Semakin besar energi yang dilepaskan, semakin kuat gempa yang ditimbulkan. Kekuatan gempa dapat diukur dengan menggunakan seismograf. 1. Klasifikasi gempa berdasarkan faktor penyebabnya. Dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, gempa tektonik. Disebabkan adanya kegiatan tektonik lempeng. Gempa bumi ini terjadi di zona batas antar lempeng dan patahan, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Kekuatan gempa tektonik terdapat mencapai 9 skala Richter. Yang kedua yaitu gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung api. Yang ketiga yaitu gempa runtuhan. Adalah gempa yang disebabkan oleh runtuhan batuan yang biasanya terjadi di daerah kapur atau terowongan bawah tanah akibat aktivitas pertambangan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu gempa tumbukan. Gempa tumbukan terjadi akibat meteor yang menabrak bumi sehingga mengakibatkan lubang yang sangat besar seperti sebuah kawah. Yang kedua yaitu pengaruh gempa terhadap kehidupan. Gempa adalah salah satu tenaga endogen yang mempengaruhi permukaan bumi. Oleh karena itu, gempa berdampak langsung pada deformasi lapisan bumi. Di permukaan bumi, dampak gempa dipengaruhi oleh kekuatan gempa itu sendiri. Kerusakan berat akibat gempa yang berkekuatan tinggi. Banyak bangunan runtuh rata dengan tanah, korban pun banyak berjatuhan. 3. Tindakan mitigasi bencana gempa bumi. A. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum gempa terjadi. 1. Mendirikan bangunan rumah atau gedung yang tahan gempa bumi sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Persiapan keamanan dalam rumah seperti 1. Meletakkan perabot rumah dengan posisi yang benar. Yang kedua, tidak meletakkan barang yang berat di tempat yang tinggi. Dan yang ketiga, tidak menutup pintu keluar dengan berbagai perabotan. Dan yang ketiga, tentukan cara menghubungi keluarga dan teman-teman, karena pada saat gempa bumi terjadi, jalur komunikasi kemungkinan terputus. B. Tindakan yang perlu dilakukan saat terjadi gempa. 1. Saat berada dalam rumah, yaitu lindungi kepala Anda di bawah meja yang kuat, dan hati-hati saat keluar dari rumah dan gedung. 2. Saat berada di luar rumah, yaitu menjauhi dari dinding karena ada kemungkinan yang akan roboh, dan waspada akan jatuhnya pohon dan pecahan kaca. Yang ketiga, saat berada di sekolah, yaitu lindungi kepala Anda dengan bersembunyi di bawah meja. Waspada terhadap lampu, alat elektronik, dan papan tulis yang tergantung, karena ada kemungkinan akan roboh. Hati-hati saat berada di luar ruangan, ikuti perintah guru dan juga petugas sekolah. Yang keempat, yaitu saat berada di gedung. Lindungi kepala Anda, gunakan tangga darurat, hindari menggunakan lift, hindari kaca jendela, dan yang terakhir, ketika berada di dalam lift, tekan semua tombol lantai. Setelah terhenti, cepatlah keluar. Yang kelima, jika berada di kendaraan, yaitu kurangi kecepatan lalu berhenti di tepi jalan. Segera kumpulkan informasi dari berbagai sumber. Dan jika hendak mengungsi, maka turunlah dari mobil dan berjalan ke tempat pengungsian. C. Tindakan yang perlu dilakukan setelah terjadi gempa, yaitu yang pertama, amati keadaan di sekitar, seperti keadaan rumah, kompor, dan listrik.
Dan yang kedua yaitu mencari informasi dari TV, radio, atau internet. Yang ketiga, hati-hati terhadap kemungkinan munculnya gelombang air jika Anda berada di kawasan pantai. Yang keempat, selamatkan diri di tempat yang aman. Dan yang kelima atau yang terakhir, saling menukar informasi dan saling menolong.